Yesus mendirikan hanya satu gereja, yang disebut sebagai tubuhnya, lihat Efesus 1 ayat 23. Sebagaimana Kristus itu satu, maka tubuhnya juga satu. Kristus mengatakan, bahwa ia akan mendirikan gerejanya, bukan gereja-gereja di atas Petrus, Matius 16 ayat 18. Di saat perjamuan terakhir sebelum wafatnya, Kristus berdoa kepada Bapa untuk kesatuan gerejanya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Yohanes 17 ayat 21. Kitab suci mengatakan, bahwa gereja adalah mempelai Kristus, Efesus 5 ayat 23-32. Karena itu, tidak mungkin ia mempunyai lebih dari satu mempelai. Mempelainya yang satu adalah gereja Katolik, sebab gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang dipimpin oleh para penerus Rasul Petrus, yang atasnya Kristus telah mendirikan gerejanya. Kesatuan gereja Katolik ini ditunjukkan dengan kesatuan dalam hal 1. Iman dan pengajaran, berdasarkan ajaran Kristus. 2. Liturgi dan sakramen, dan 3. Kepemimpinan, yang awalnya dipegang oleh para rasul di bawah kepemimpinan Rasul Petrus, yang kemudian diteruskan oleh para pengganti mereka. Kepada kesatuan inilah semua para pengikut Kristus dipanggil, Filipi 1 ayat 27, Filipi 2 ayat 2, sebagai sebuah bangsa yang dipersatukan dengan kesatuan Bapa, Putera, dan Roh Kudus, Lumen Gentium 4. Kesatuan gereja Katolik dalam hal pengajaran mempunyai dua dimensi, yaitu berlaku di seluruh dunia, dan berlaku sepanjang sejarah. Hal ini dimungkinkan, karena dalam hal iman, kepemimpinan gereja dipegang oleh seorang kepala, yaitu seorang paus yang bertindak sebagai wakil Kristus. Sepanjang sejarah, oleh bimbingan Roh Kudus, gereja semakin memahami akan ajaran-ajaran Kristus, Yohanes 16 ayat 12-13 dan menjabarkannya, namun tidak pernah menetapkan sesuatu yang bertentangan dari apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Demikian, semoga mencerahkan. Salam kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria dan semua orang kudus senantiasa mendoakan kita. Amin. Terima kasih.